Oke, saya buka ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Welcome to our webinar. Jadi selamat datang ya kepada teman-teman semua yang sudah datang di webinar kita. Oke, jadi webinar kita kali ini berjudul From English to Australia. Jadi pada webinar kali ini kita akan membahas tentang apa aja sih syarat-syarat, kemudian kisah perjalanan salah satu narasumber kita yang sekarang ya sedang berada di Australia. Tapi sebelum itu, let me introduce myself. My name is Noah Aprian. People usually call me Ryan. I'm from Banjarmasin, South Kalimantan. I finished my first degree at Antasari State University, majoring communication, and I finished my master's degree, English education major at State Islamic University of Sheikh Wasil Kediri. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Nora Prian Rahmatian, tapi biasa dipanggil Ryan atau Mr. Ryan. Saya asli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya menyelesaikan studi S1 saya di UIN Antasari Banjarmasin dan S2 saya di UIN Kediri, Jawa Timur, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya saya memperkenalkan dulu ya narasumber kita kali ini. Oh ya, sebelum itu English Banua dan Smart Future ini apa sih kira-kira? Nah, jadi English Banua itu adalah sebuah kursus bahasa Inggris ya yang berlokasi di Banjarmasin dan saya sendiri pendirinya. Smart Future ini sebenarnya lembaga belajar online, tapi di semua bidang. Makanya kita melakukan kerjasama karena di sini bahasa Inggris digunakan untuk belajar ke luar negeri, untuk bekerja ke luar negeri ya. Oke, sebelum kita mulai webinarnya, akan saya perkenalkan dulu. Narasumber kita kali ini adalah Katon Dwi Kartika, biasa dikenal dengan nama Miss Dwi. Miss Dwi ini sebenarnya ada rekan kerja saya dulu ya, ketika mengajar di Kampung Inggris, Kediri, Jawa Timur. Dan beliau adalah sarjana S1 dan beliau sedang bekerja di Australia menggunakan working holiday visa ya di bagian poultry. Oke, tanpa basa-basi langsung saja ya saya serahkan kepada Miss Dwi untuk sorry hampir lupa. Jadi kita nanti akan sesi pertamanya itu yaitu Miss Dwi akan menyampaikan presentasi, kemudian setelah materi selesai nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya. Sekitar 3 sampai 5 orang sampai waktunya habis sekitar 1 jam. Dan jangan lupa untuk absen ya guys. Nanti setelah ini admin Smart Future akan mengirimkan absen di komentar. Jadi kalian bisa isi absen tersebut. Karena kalau tidak ngisi nanti kalian tidak akan mendapatkan certificate. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih atasnya. Silahkan Miss Dwi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mister. Selamat siang semuanya. Di Indonesia jam berapa ini? Jam 1 Miss sekarang. Jam 1. Kalau di sini udah jam 4 ya. Perbedaan. Oh, ada yang jam 2 juga. Ya, bedanya 3 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jaman. Gitu. Saya harap kalian baik-baik saja ya. Oke, lanjut. Langsung saja. Karena saya tadi sudah diperkenalkan oleh Mr. Rian gitu ya. Langsung saja saya bawakan materi kita untuk hari ini. Tuh. Oke, share screen-nya sudah kelihatan semua? Sudah kelihatan Miss, aman. Oh ya. Oke, jadi seperti yang dijelaskan Mr. Rian bahwa saya adalah working and holiday visa holder dan sebenarnya saya belum lama ya. Jadi ini masih tahun pertama saya. Tapi untuk tahun kedua visanya sudah granted gitu. Ini lagi OTW tahun ketiga aja gitu. Untuk WHV sendiri apa sih sebenarnya gitu. Jadi WHV itu adalah working and holiday visa. Ya udah visa yang dipakai buat kerja dan liburan gitu. Jadi nggak kerja aja tapi kalian juga bebas liburan gitu ya. Di Australia karena WHV Australia. Visanya masa berlakunya berapa lama sih? 1 tahun. Visanya 1 tahun, tapi bisa diperpanjang sampai 3 tahun. Perpanjangnya caranya gimana? Udah ada aturannya di imigrasi. Salah satunya yaitu kita harus bekerja di area regional dari Australia gitu. Jadi kalau di Australia itu kan dibagi jadi beberapa kayak Western Australia, Victoria, New South Wales dan sebagainya. Nah, itu kan ada kota besarnya, ada daerah desanya. Nah, kita harus ke outback ke desanya gitu. Kenapa sih mereka diminta kita diminta ke outback? Karena
di Outback itu tidak banyak orang. Jadi perekonomiannya tuh tidak begitu berjalan. Makanya adanya WHV ini, kalau kalian mau perpanjang, kalian harus ke Outback dulu buat kerja atau membantu perekonomian Australia di regional, baru kalian bisa tinggal lebih lama. Apakah ini durasinya sampai 1 tahun, 3 tahun? Enggak. Jadi untuk perpanjang tahun kedua itu kerjanya sekitar 3 bulan, untuk tahun ketiga itu lamanya 6 bulan gitu. Jadi beda-beda. Gitu. Terus lanjut, tahapan untuk mendapatkan visa ini gimana sih gitu? Eh Sebenarnya buat dapetin visa ini tuh ada based on luck ya. Jadi tergantung dengan keberuntungan. Kalau semuanya kalian beruntung, cepat 1 tahun dapat. Tapi kalau kalian mungkin kurang beruntung kayak saya prosesnya tuh 2 tahun gitu, lama banget gitu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya dapat juga gitu. Itu ya seperti itu gitu. Nah, yang pertama yang harus didapatkan itu apa? SDU-WHV. SDU-WHV itu apa sih? Surat dukungan untuk working holiday visa. Nah, mintanya di mana? Mintanya ke imigrasi Indonesia. Nah, kalau kalian dengar yang war itu, nah itu adalah perebutan kuota untuk mendapatkan si SDU-WHV ini gitu. Jadi yang pertama kali kalian harus siapkan adalah yang harus kalian hadapi adalah SDU-WHV. Karena itu memang limit ya, jumlahnya itu limit gitu. Untuk tahun kemarin itu 4.000 dan untuk tahun ini yang 2025 sampai 2026 itu hampir 5.000 gitu. Lebih banyak, tapi peminatnya lebih banyak juga. Jadi saingan kalian akan lebih banyak juga. Terakhir pas aku kemarin itu saingannya 3 kali lipat. Jadi kuotanya 4.000, 3 atau 4 kali lipat gitu ya. Yang ikut itu 10.000 lebih gitu. Itu ya rebutan kuota itu gitu, dalam 1 hari. Nah, nanti kalau kalian sudah dapat SDUWHV ini, kalian akan diminta buat MCU gitu, MCU ini. MCU itu apa sih? Medical check up. Jadi kayak menjelaskan kita sehat nggak sih gitu. Nah, apa aja yang diminta itu, maksudnya tes apa aja yang diminta, nanti kita dapat keterangan apa aja yang harus kita cek itu setelah daftar HAP ID di linknya imigrasi Australia gitu. Nanti tahapannya saya jelaskan. Intinya MCU dulu, setelah MCU baru apply visanya. Jadi nanti pas apply visa, kalian akan diminta semua dokumen itu gitu. Atau bisa juga sih apply visa terus nanti MCU kemudian. Tapi biasanya kalian akan lama. Jadi kalau apply visa sebelum MCU itu mereka nge-reviewnya itu menungguin MCU kalian. Karena MCU itu nggak bisa kayak apa namanya langsung jadi, itu nggak bisa. Jadi harus nunggu dulu gitu. Jadi MCU dulu baru apply visa. Nah kalau udah apply visa nanti nunggu granted, nunggu informasi granted. Sudah selamat, biasanya pakai email. Visanya apa, terus ujungnya granted. Nah, kalau udah visa granted, baru kalian persiapan gitu. Persiapannya apa sih? Ya apa aja. Persiapannya biasanya survival life yang hal-hal yang bisa kalian pakai untuk bertahan di sini. Biasanya makanan kalau kalian nggak terbiasa. Tapi kalau kalian mendarat di kota dulu, kayak Sydney, Melbourne, dan sebagainya, gampang kok cari Indonesian food. Cuma memang harganya lebih mahal. Gitu. Kalau kita terbiasa rupiah, apalagi kita belum dapat gaji sini ya, itu rasanya kayak, wah udah cepet banget ya abisnya bawa uang segini, baru berapa hari udah segini gitu. Karena eh, pertama datang itu pasti kalian akan diminta buat kayak cari tempat tinggal. Itu pasti udah ngambil duit, terus transportasi, terus daftar SIM dan SIM card, maksudnya internet ya. Itu udah pasti apa namanya ngambil kos uang kalian gitu. Jadi yang bisa ditekan itu adalah kayak makan kita. Jadi kayak mungkin yang preparation-nya ini
kalian harus persiapkan apa aja yang bisa dikurangin tanpa harus beli di sini gitu. Karena uangnya nanti kepake ke hal-hal yang nggak bisa ditunda ini. Kayak rent, tempat tinggal, tempat tinggal, SIM sama transportasi gitu. Sampai kalian nemu kerjaan buat 1 minggu ke depan, baru minggu depannya lagi baru dapat gaji gitu. Jadi nggak langsung, kecuali kalau di kota kalian yang kerja apa aja, itu bisa jadi gitu. Tapi sulit juga, sulit juga. Terus kalau persiapannya udah siap, baru ke Australia. Ke Australia, terus cari kerjaannya. Nah, kalau kalian cari kerjaan dulu, baru ke Australia, itu bisa aja. Tapi biasanya itu pakai relasi. Kalau kalian nggak nggak masuk Australia dulu, kalian tuh kayak bakal diminta di profil kalian itu bakal diminta kayak TFN, terus nomor telepon Australia. Nah, kayak gitu. Kalau kalian nggak punya, kebanyakan company itu nggak akan nge-hire kalian, gitu. Makanya kenapa ke sini dulu baru cari kerjaan. Kalau anak-anak WHV itu biasanya langsung ke desa, langsung ke regional, buat cari pekerjaan yang bisa memperpanjang visa mereka untuk tahun kedua dan tahun ketiga. Tapi kalau kita tapi hati-hati ya, karena banyak scam juga. Nah, daripada kita nanti kena scam, mending ke kota dulu, cari kerjaan yang sekiranya cepet ngasilin duit, baru nanti sambil cari info di regional, baru pergi ke regional gitu. Itu cara simpelnya aja. Itu tahapan untuk mendapatkan visanya, plus ke Australianya ya. Terus syarat SDU, kan yang pertama tadi syarat SDU. Nah, untuk Work SDU tadi, apa aja sih yang perlu disiapkan? WNI, harus warga negara Indonesia. Usianya 18 sampai 30, nggak boleh lebih dari itu ya. 31 tahun ke atas itu nggak bisa, 30 sebelum 31 itu bisa. Terus ijazahnya itu enggak, minimal semester 2 S1 atau D3 gitu. Kurang dari itu kayak D1, D2 atau kuliah yang belum sampai 2 tahun itu nggak bisa ya, guys. Jadi harus masuk kuliah dulu atau masuk ke D3 dulu gitu. Terus paspor tentu saja ini biasanya dikasih masa berlaku ya. Masa berlaku 18 bulan itu. Kalau kurang dari itu berarti harus diperpanjang dulu. Sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini juga salah satu hambatan untuk anak-anak yang mau WHV gitu. Sebenarnya requirement-nya tuh nggak tinggi, kayak cuma 4,5 doang. 4,5 itu kalian sudah mengerti, kalau kalian diajak ngomong bahasa Inggris tuh kalian paham dan kalian bisa jawab. Udah seperti itu. Sama sedikit tenses present past, udah itu doang sebenarnya. 4,5 itu masuk rendah ya. Tapi mungkin yang nggak pernah belajar bahasa Inggris mungkin agak kesulitan. Tapi perlahan-lahan itu nggak apa-apa. Terus, nah salah satu hambatannya lagi itu kepemilikan dana ini, 5.000 AUD ini. Ini setara 5.000 AUD ya. Kalau dirupiahkan itu kurang lebih 50 juta gitu. 50 juta, tapi jangan mepet-mepet. Jadi kalian caranya 5.000 AUD, ya udah aku isi aja 50 juta. Jangan gitu ya. Nanti terlalu rawan kalau 50 itu. Ya lebihkanlah 1 atau 2 ya, 51 atau 52 gitu. Kalau 51 atau 52 juta gitu ya. Ini harus di rekening kalian ya. Terakhir kemarin aku lupa ya, di rekening orang tua bisa atau enggak, cuma kalau di rekening orang tua itu harus ada surat keterangannya gitu. Surat apa ya? Aku lupa. Tapi biar gampang taruh aja ke rekening kita gitu. Jadi atas nama kita, rekening kita gitu. Terus ada pas foto background putih untuk SDU dan surat keabsahan. Nah, surat keabsahan ini yang terakhir kayak menyatakan menyatakan bahwa semua dokumen yang dikasih tadi adalah sah gitu, adalah benar gitu. Nah, kalau semua ini udah siap, baru nanti ikut Work SDU. Nah, Work SDU WHV itu pembukaannya itu tidak tentu ya, guys. Jadi, oh bulan Agustus nih, oh bulan September. Enggak.
itu tergantung imigrasi Indonesia. Jadi kalian harus benar-benar pantau kapan sih si IMI ini bakalan ngebuka kuotanya. Karena belum tentu si IMI itu bakalan buka batch pertama nih bulan ini, terus 3 bulan lagi batch kedua, 3 bulan lagi nggak tentu guys, karena yang terakhir kemarin cuma satu batch dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun itu rebutan kuotanya cuma sekali. Kalau kalian kelewat berarti nunggu tahun selanjutnya gitu. Makanya kalau benar-benar minat WHV, pantau terus IG-nya Imigrasi Indonesia. Terus syarat habis SD WHV tadi MCU. Nah, medical check up. Caranya gimana? Kalau udah dapat SD WHV, langsung booking rumah sakit. Tapi minta dulu HAPID. Jadi kayak kita buka apa namanya linknya imigrasi Australia, kita minta HAPID. Kalau udah minta dapat HAPID, nanti siapkan dokumen yang lain, paspor, bukti vaksin, sama KTP. Terus cari tahu rumah sakit mana terdekat yang bisa kalian pakai buat MCU. Tidak semua rumah sakit bisa dipakai ya. Jadi itu cuma beberapa rumah sakit aja. Kayak di Surabaya, di Jakarta, sama di Semarang. Itu rumah sakitnya bisa dipakai. Tapi rumah sakit tertentu juga ya. Kalau aku kemarin di Elizabeth Semarang. Di Elizabeth Semarang itu paling murah dan terdekat dari rumahku sih. Paling murah dan terdekat dari rumahku. Nah, kalau semuanya udah dapet, itu nanti langsung WA atau booking ke rumah sakitnya, bilang saya mau MCU untuk WHV, terus nanti kalian diminta buat kirim semua dokumen ini, habis dikirim, nanti kalian diminta isi biodata dan available date yang bisa kalian pilih. Mungkin Senin, Selasa, Rabu, kalian bisa pilih tanggal apa gitu. Nah, biasanya kalau habis war, itu kan banyak yang dapat SDU. Mereka itu bakal langsung cepet booking rumah sakitnya gitu. Jadi kemarin aku sempat booking hari Senin gitu. Hari Senin, oh sudah penuh. Terus langsung aku pindah hari Selasa, sudah penuh juga. Akhirnya Rabunya, saya baru dapat kuota buat MCU-nya gitu. Jadi kalau emang udah dapat SDU itu harus cepet-cepet HAPID buat MCU-nya. Nah, kalau udah MCU, terus hasil MCU-nya 1 minggu, 5 hari atau 1 minggu itu keluar, nanti bakal dikirim via WA, tapi tergantung rumah sakitnya juga. Ketika kalian udah dapat hasil MCU, baru kalian bisa, oh ini udah ya, booking rumah sakit sudah datang. Kalian bisa pengajuan visa gitu. Nah, untuk pengajuan visa itu syaratnya apa lagi gitu? Syaratnya yang tadi usianya harus dimasuk ke persyaratan itu. Terus kalian harus berada di luar Australia. Iyalah, kalian kan kalau di Australia belum dapat visanya gitu. Cuma kalau kalian udah dapat visa, maksudnya kalian dalam visa Australia, entah kalian student, terus kalian minat WHV, itu di hold guys. Jadi kayak nunggu visa kalian habis dulu, baru visa WHV kalian diproses gitu. Tapi kalau kalian belum ada visa, ya enak aja langsung aja apply gitu. Nah, untuk individual visanya ketika granted nanti, ketika kalian ke Australia, itu untuk individu ya. Jadi kalian nggak bisa bawa istri, nggak bisa bawa anak, itu nggak bisa. Jadi untuk diri kalian sendiri. Harus apply visa sendiri, harus sendiri, tidak ada agent itu nggak ada. Jadi kalau sampai ada yang bilang, saya bisa nih bantuin visa, bayarnya segini, jangan ya guys. Ya, kalau WHV jangan, kalau turis mungkin ada, tapi kalau WHV itu nggak ada. Gitu. Terus belum pernah apply visa sebelumnya. Nah, kalian belum pernah pakai WHV sebelumnya. Kalau udah pernah pakai gimana? Kalau kalian udah pernah WHV 1 tahun, itu kan ada syarat buat memperpanjang tahun kedua. Kalau syarat di tahun kedua itu nggak kalian penuhin, otomatis kalian udah nggak bisa lagi buat ambil visa WHV itu. Ya udah terakhir di tahun pertama kalian gitu.
Jadi makanya sebelum visa pertama ini habis, usahakan cari syarat untuk visa kedua biar visa keduanya nanti bisa di-apply, tahun keduanya bisa di-apply gitu. Itu syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat orangnya ya. Nah, ini syarat-syarat dokumennya. Syarat-syarat dokumennya apa aja? Personal ID. Nah, personal ID itu kayak apa aja? Ada paspor, akte, KTP, KK, CV. Oh iya, perlu di-note bahwa kalau kita mau SDUWHV yang pertama tadi, yang tahap pertama SDUWHV, dokumen tidak perlu ditranslate. Bahasa Indonesia boleh, nggak usah ditranslate. Udah apa adanya aja. Tapi ketika kalian mau lodge visa, mau pengajuan visa, maka dokumennya harus ditranslate. Jadi semuanya harus pakai bahasa Inggris gitu ya. Paspor udah 2 bahasa, akte, KTP, KK, CV itu tambahan mau kalian masukkan boleh enggak juga boleh. Itu harus di bahasa Inggriskan gitu ya. Terus SDUWHV, kalau SDUWHV aku lupa ya kemarin berbahasa Indonesia atau udah bahasa Inggris, tapi nggak perlu ditranslate. SDWHV nggak perlu ditranslate. Terus ijazah juga perlu ditranslate. Kalau udah apa berbahasa Inggris dia udah pakai itu aja. Terus hasil MCU, pas foto visa. Nah, untuk pas foto visa itu ada sendiri ya, guys. Jadi kalau semuanya SDUWHV yang syarat pertama background putih tadi, kalian kalau mau pas fotonya seperti pas foto KTP atau pas foto yang biasa 3x2 itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang pas foto visa ini nggak bisa. Jadi pas foto visa itu emang ada aturannya sendiri gitu. Kayak kalau biasa kita foto kan segini. Nah, kalau yang pas foto visa ini cuma kepalanya doang. Kepalanya doang dan semuanya tuh harus jelas. Kayak alis ini nggak boleh tertutupi, jadi harus sampai habis dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk pas foto visa nanti bisa kalian cari infonya. Sebenarnya banyak banget grup WHV, grup WA dan lain sebagainya yang di deskripsi grup itu sudah dikasih keterangan. Kayak ini untuk file apa, ini syaratnya apa, itu sudah ada. Nanti coba saya share ke Mister Rian ya, grup-grup WHV-nya. Gitu. Terus setelah pas foto visa itu ada bukti kemampuan bahasa Inggris. Nah, IELTS kalian tadi dibutuhinnya di sini, bukan di SDU. Di SDU nggak dipakai, tapi di sininya dipakai gitu. Kemampuan bahasa Inggris, ini udah berbahasa Inggris, udah pasti berbahasa Inggris ini. Jadi nggak perlu ditranslate juga. Terus bukti kepemilikan dana. Nah, untuk bukti kepemilikan dana itu udah mostly udah berbahasa Inggris gitu. Kalau format bukti kepemilikan dana itu tergantung banknya masing-masing ya. Semuanya bisa itu. Bilang aja nanti kayak eh, apa sih bank reference, iya, minta bank reference bahwa keterangan bahwa saya punya nih uang segini banyak yang setara dengan berapa AUD. Nah, itu namanya siapa, rekeningnya siapa dan lain sebagainya. Nanti pihak banknya udah tahu kok. Untuk apa kalian bilang aja untuk working and holiday visa gitu. Oh iya, buat tambahan aja, ketika kalian yang belum punya paspor, terus kalian mau apply paspor ke imigrasi terdekat di kota kalian, itu kalau kalian mau WHV terus ditanyain, buat apa bikin paspor untuk berlibur ke Australia gitu ya. Jangan bilang bekerja. Kalau kalian bilang bekerja nanti diminta ini itu gitu. Bilang aja mau berlibur ke Australia gitu. Karena emang judul visanya kan bekerja dan berlibur, kan nggak salah juga kan. Gitu. Tapi sebutin aja berlibur ke Australia. Terus tahapan pengajuan visa. Kalau syarat diri kalian udah masuk, syarat dokumennya sudah ada, nah itu baru lodge visa, apply visanya. Buat akun di imihomeoffice.gov.au, kalian buka aja, terus nanti buat akun dulu. Emailnya jangan lupa ya, kalau bisa emailnya resmi, emailnya ya udah nama kalian gitu, jangan macam-macam, jangan kayak Pokemon apa dan sebagainya itu enggak, jangan ya. Jadi kayak ya udah email kalian benar-benar aja yang profesional lah gitu. Terus kalau udah bikin akun, kalian pilih visanya. Visanya mau apply visa apa nih gitu. Visa WHV yang subclass 462.
WHV itu ada 2 jenis, 472 sama 462. Nah, untuk negara Indonesia itu masuk ke 462. Bedanya apa sih? Kalau yang di 462 itu diminta requirement English-nya tadi, English test-nya tadi. Kalau yang 472 itu nggak perlu. Tapi nggak usah dihiraukan. Yang perlu dihiraukan adalah 462 ini. Kemudian isi formulirnya secara online. Ini ya udah kalian load sendiri aja gitu. Oh, untuk panduannya ini sudah ada guys gitu. Jadi nanti kalau kalian masuk ke grup-grup itu cari aja gimana caranya. Di deskripsi grup cek aja gimana caranya load visanya. Itu udah ada. Terus 462 isi formulir. Oh ya, ngisinya ini hati-hati ya. Kalian harus hati-hati, kalian harus benar-benar kan nanti semua yang diisi kayak di checklist itu pakai bahasa Inggris. Jadi kalau kalian benar-benar nggak tahu, coba ditranslate, jangan langsung dijawab ya. Ditranslate, terus per ending page itu kan kayak page 1 nih, kamu harus ngisi apa, page 2 harus ngisi apa, sampai 15 page kalau nggak salah, 15 atau 17 itu. Di ending page itu silahkan di-save. Kenapa di-save? Biar nanti ketika kalian belum selesai, kayak kalian, aku baru ngisi nih, tapi cuma sampai page 7 gitu. Di-save aja, nanti pas kalian login lagi, apa yang kalian isi tadi udah ke-save gitu. Jadi kalian nggak perlu ngisi ulang gitu. Terus di akhir ngisi data, checklist dan lain sebagainya, itu kalian akan diminta unggah semua dokumen yang diminta tadi. Dokumen-dokumen yang di atas tadi kalian akan diminta. Itu nanti silakan di-upload. Nah, kalau sudah di-upload dokumennya, terus masuk ke pembayaran. Nah, bayar visa itu sekitar 635 AUD. Berapa itu berarti? 6 juta. 6 jutaan ya, itu sekitar itulah. Nah, untuk bukti kepemilikan dana tadi ya guys, kalian kan itu 50 juta ke atas kan. Kalau 50 juta ke atas itu di rekening, jangan diambil dulu. Jadi aku mau daftar visa nih, aku pakai aja biaya yang 50 juta tadi, kan itu cuma syarat doang kan udah ada keterangannya. Jangan ya guys. Biarkan uang 50 juta itu di situ aja gitu. Sampai visa kalian nanti granted, udah nerima email, oh kalian sudah granted nih visanya, baru 50 juta itu bisa diambil. Kenapa? Karena ditakutkan ketika nanti proses pengajuan visa itu, kalian kena random check gitu. Random check, terus bank kalian dicek, ternyata uangnya tidak seperti di keterangan. Kalau uangnya nggak seperti di keterangan, nanti kalian bisa jadi kena pemalsuan, terus visanya direfuse gitu. Makanya kalau bisa selama pengajuan visa sebelum ada keterangan granted itu jangan diapa-apain dananya gitu. Untuk kemungkinan visa ditolak itu sedikit. Kalau kalian sudah mengisi dengan benar, dokumen sudah dikasih, maksudnya sudah disubmit semua, kalian tidak neko-neko, tidak ada kebohongan di dalam hal semua itu, IELTS jujur, uang jujur, data jujur, itu kalian aman. Jadi kemungkinan ditolak itu nggak ada gitu. Kalau kalian ya kemungkinan terlalu namanya beda nih, itu harus dikasih keterangan. Nanti sebenarnya ada pengisian apakah kamu punya nama lain, itu ada. Nanti sebutkan aja, jujur aja. Jadi kayak benar-benar harus jujur pas pengajuan visa ini gitu. Terus selama semuanya itu jujur dan lengkap, itu aman. Pasti keterimanya. Kalian tinggal nunggu kabar aja dari imigrasi Australia buat kabar guaranteed-nya. Itu apakah lama? Tergantung. Ada yang prosesnya tuh cepat 1 minggu, ada yang 2 minggu. Kalau aku kemarin itu rata-rata per 2 minggu. Jadi 2 minggu ini pengajuannya siapa. Kalau kamu pengajuan minggu ini berarti 2 minggu lagi. Pengajuannya minggu besok berarti 2 minggu lagi gitu. Urut gitu. Tapi ada juga yang minggu pertama tapi kayak baru 1 bulan. Terus baru granted itu ada juga ya guys gitu. Itu kenapa sih saya juga kurang tahu gitu. Apakah karena terlalu banyak orang yang daftar atau gimana gitu, aku kurang tahu itu. Itu. Terus kalau udah semua disubmit, sudah bayar,
kalau disubmit semua, terus habis disubmit kan tadi bayar udah, di upload juga bayarnya, terus tunggu proses verifikasi dan approval. Udah ditunggu aja, baru nanti kalau disetujui kamu akan menerima visa grant notice melalui email. Ya udah nanti siap-siap aja. Ini visanya granted gitu. Sudah seperti itu. Nah, kalau udah kalian bisa lanjut ke persiapannya. Nah, lanjut ke type of job. Nah, kalau di sini tuh kerjaannya apa aja sih gitu. Hampir sama kayak di Indonesia ya. Cuma kalau di Indonesia yang casual itu paling business owner ya. Jadi aku nggak tahu, aku belum pernah selama kerja di Indo ya, belum pernah menemukan pekerjaan casual di Indonesia. Mungkin ada, tapi saya kurang tahu gitu ya. Ada casual, ada part time, sama ada full time. Nah, bedanya apa sih casual sama part time itu? Kalau casual itu jamnya nggak nentu ya guys. Jadi kayak bisa jadi kamu masuknya pagi, bisa jadi pagi jam 7 sampai jam 12. Nanti jam 12 sampai jam 5 beda lagi, jam 5 sampai jam berapa itu beda lagi. Jadi kayak beda-beda gitu. Dan jamnya itu nggak pasti kayak kamu hari ini kerja 5 jam, besok kerja 5 jam, besok kerja 5 jam lagi. Tidak. Kalau casual bisa jadi hari ini itu 5 jam, besok 6 jam, besok lusanya 4 jam. Itu kalau casual. Tapi kalau part time itu jamnya pasti. Kalau part time itu bisa jadi kayak pagi, siang atau sore antara salah satu shift-nya itu bisa, tapi jamnya pasti. Nah, itu kalau part time gitu. Nah, untuk casual sama part time itu gajinya juga beda. Kalau casual itu lebih tinggi, kalau part time nggak begitu tinggi gitu. Kalau full time itu beda juga. Nah, kalau full time ini gajinya rendah, UMR atau di atas UMR, tapi dia itu jamnya stabil. Jadi masuknya hari Senin sampai hari Jumat udah pasti. Jamnya jam segini sampai jam segini udah pasti. Dan kalau ada hari libur nasional, mereka juga libur nasional. Terus kalau kalian nggak masuk, kalian tetap dibayar. Itu yang full time, tapi gajinya nggak begitu tinggi gitu. Nah itu nanti kalau kalian udah masuk Australia, kalian cari kerjaan, terus ini kerjaannya apa sih? Casual kah, part time kah, atau full time kah? Nah itu apa namanya salah satu definisinya gitu. Nah pay attention to eligibility if you wanna extend your visa. Nah kalau kalian mau tadi aku bilang mau lanjut nih tahun kedua di Australia gitu. Berarti kalian harus cari eligibility, cek lagi eligibility kerjaan kalian gitu. Kayak kalian mau perpanjang visa kedua, kalian harus kerja di bidang apa? Nah, itu ada yang bidang-bidang eligible sendiri, kayak bidang peternakan, farm itu atau perkebunan atau hospitality, dan beberapa hal lainnya. Yang umum tuh 3 ini, peternakan, perkebunan, sama hospitality gitu. Nah, apakah semua bagian Australia, semua desa-desa di Australia itu eligible? Apa maksudnya kita ke sana kerja di sana terus terus pasti bisa buat extend ke second year? Tidak. Kalian harus cek lagi. Kayak desa ini postcode-nya kan setiap setiap daerah itu ada postcode-nya kan. Jadi kita ngikut postcode-nya. Postcode-nya ini eligible nggak gitu. Apakah kalau aku kerja di daerah ini bakalan bisa buat extend atau enggak? Itu juga perlu diperhatikan. Jadi selain jenis kerjaannya, itu juga daerahnya. Itu juga harus di pay attention gitu. Itu type of job-nya kalau kalian mau extend ke tahun kedua dan juga tahun ketiga. Itu juga sama kayak gitu. Cuma durasinya kerjaan itu aja yang beda gitu. Terus cara dapetin kerjaannya dari mana? Itu bisa di aplikasi Seek, Indeed, nah dua itu. Kalau atau relation yang ketiga. Relation itu orang sesama orang gitu ya. Bisa kenal pas kerja terus kenal, oh aku mau pindah ke sana atau gimana, itu bisa juga. Itu relation. Kalau di aplikasi itu berarti ya udah kalian apply, kalian cari, ketika kalian nyari kerjaan itu cek cek jenis kerjaannya apa, terus nama daerahnya,
cek eligibility code-nya itu eligible nggak gitu. Jangan, oh ini perkebunan nih, apply aja. Jangan, cek dulu eligibility-nya. Eligible atau enggak gitu. Kalau passcode-nya nggak eligible ya nanti nggak bisa dipakai buat extend visa gitu. Makanya harus dua syarat itu harus dicek. Baru apply, kalau udah apply nanti tunggu aja info dari company atau agent yang kita apply gitu. Itu di Seek sama Indeed. Kalau aku kemarin yang kerjaanku pertama, ini kan kerjaanku yang kedua. Kerjaanku yang pertama itu dari relation gitu ya. Karena sebelum ke sini itu pengennya itu dapat kerjaan dulu gitu. Makanya saya nyari-nyari nih orang Indonesia di sini dan kebetulan saudara saya ada itu. Terus saya nanya, ada nggak eligible apa namanya loker di tempat kerja yang kebetulan dia lagi di eligible code dan eligible jobnya juga gitu. Terus oh ternyata ada, oh barulah saya ke Australia gitu biar harapannya tuh ketika datang nggak nunggu lama tapi langsung kerja dan kerjanya tuh eligible gitu. Kalau relasi ya guys. Kalau kalau mau pakai aplikasi kalian harus datang ke sini dulu. Karena nanti resume-nya itu harus diisi kayak TFN dan nomor telepon dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kerjaan yang saya yang kedua itu baru pakai aplikasi Seek. Dan saya apply-nya itu apply ke agent. Jadi kalau urusan pekerjaan itu memang ada agentnya, tapi kalau urusan visa nggak ada. Agent di sini bisa ngebantu kalian buat masuk ke sebuah company gitu. Jadi biasanya di aplikasi Seek atau Indeed itu ada agent, APG atau lain sebagainya itu ngeposting gitu. Jenis kerjaannya apa, tempatnya di mana, itu bakalan diposting. Kalian apply aja nanti dihubungi sama si agentnya. Oh, kamu ke hire nih, kamu mau nggak gitu. Nah, tahapannya gimana sih nih? Ini tahapannya. Yang pertama kirim CV dulu ke company atau agentnya, baru nanti si company atau agentnya itu bakal nge-interview. Jadi dia telepon dulu. Ini kamu benar namanya ini, ngelamar ke sini, bisa nggak kita interview gitu. Interviewnya mostly itu online, guys. Online dan face to face gini. Zoom, via Zoom gitu. Tapi ada juga yang cuma kayak interview online telepon itu juga ada gitu. Ya udah kalian namanya ini, terus kalau semuanya relokasi ke tempat lain itu bisa nggak? Kalau ditempatkan di sini mau nggak? Terus nanti kalau nggak ada transport, maksudnya kalau kalian harus transport sendiri mau nggak? Terus jamnya jam segini sampai jam segini mau nggak? Jadi hal-hal yang seperti itu nggak ditanyakan kayak umur kamu berapa, warna kulit apa itu nggak penting, nggak akan ditanya sama sekali. Kayak lebih ke kamu benar-benar mau kerja nggak sih kayak gitu, gitu. Nah kalau udah interview terus oke nih, oh saya nggak apa-apa direlokasi, saya nggak apa-apa pindah tempat, saya mau di desa situ. Kalau transportnya nggak ada, nggak disediain agent, kamu mau nggak usahain sendiri? Oh iya nggak apa-apa saya mau. Oh berarti kalau kalian mau nanti mereka bakal oh ya udah nanti datang ke sini ke tempat agentnya kita induction itu kayak pengenalan company tapi nggak semua company itu pengenalannya offline ya ada juga yang inductionnya online juga gitu jadi nanti kayak kamu dikenalin kamu bakal kerja di company apa sih. Contohnya Incomes atau SBA gitu ini jenis company-nya kayak gini nih, kerjaannya kayak gini-gini, dan lain sebagainya. Kayak pengenalan biar kalian ketika masuk company itu enggak, oh oh baru tahu, biar enggak kayak gitu. Nah kalau udah induction, baru MCU jika dibutuhkan. Tapi nggak semua company itu membutuhkan MCU ya. Biasanya yang butuh MCU itu kalau kalian kerja di meat factory, entah itu apa namanya lamb factory atau beef factory gitu. Entah itu daging kambing atau daging sapi itu biasanya diminta MCU. Tapi kalau kalian cuma kayak petik stroberi, petik bunga atau ke ayam, ke industri ayam, itu kalian nggak akan diminta MCU gitu. Seperti itu. Terus ini culture shock-nya. Ini dari saya sendiri ya. Jadi kayak emang agak beda sih di Australia sama di Indonesia gitu. Kayak apa sih toilet with tisu. Jadi kalau di sini toilet itu semuanya tisu, nggak ada yang air gitu. Jadi eh pas
mungkin kalau kalian terbiasa di Indo ya biasa aja gitu. Kalau aku kan nggak terbiasa gitu ya. Jadi kayak kok masih nggak bersih rasanya tuh gitu. Jadi inisiatifnya itu bisa bawa bidet dari Indonesia atau bisa pakai di Subasa. Itu persiapan aja. Nanti pas preparation, nah itu kalian siapin itu. Muslim as minority. Nah, kalau di sini muslimnya tuh dikit banget. Jadi jangan berharap kamu akan mendengarkan suara adzan gitu ya. Tidak, kalian harus aware dengan diri kalian sendiri gitu. Ya udah downloadlah aplikasi gitu biar ada pengingatnya lah. Oh, ini waktunya sholat, oh ini waktunya eh, sholat Jumat dan lain sebagainya gitu. Karena emang nggak akan dengar suara adzan kecuali kalau di kota dan itu ada masjid besar gitu. Apalagi kalau di regional udah tidak ada. Tidak semua regional itu ada masjidnya. Kalaupun ada masjid itu kayak rumah dan itu didesain seperti tempat ibadah. Ada. Mostly seperti itu. Tuh. Terus multicultural country. Ternyata Australia itu kan biasanya kita kepikirannya oh Australia nih, oh isinya bule semua gitu. Tidak, guys, tidak. Australia itu adalah negara yang sebagian besar itu banyak imigrannya gitu. Jadi banyak banget orang Cina, banyak banget orang Filipina, banyak banget orang India, banyak banget orang Korea, itu semuanya banyak itu. Bahkan di Sydney itu ada daerah itu dinamakan Korean Town, dinamakan Chinatown. Jadi isinya itu ya udah orang-orang Korea, isinya ya udah orang-orang Cina kayak gitu. Ada juga yang di Melbourne itu dan Denong kalau nggak salah itu mostly orang-orang Muslim kayak Turki dan lain sebagainya. Nah itu di situ itu ada ya kayak gitu. Emang di sini kamu ya akan menemukan bule, tapi nggak apakah sebegitu banyaknya? Iya mungkin iya, tapi banyak juga orang pendatang gitu. Jadi nggak semuanya bule itu enggak ya guys gitu. Terus mind your own business. Kalau orang di sini cuek, jadi kayak kamu mau apa itu ya mereka nggak akan peduli gitu loh. That's your own business gitu. Kalau kamu mau berdandan kayak apa, nggak ada kan ada yang kok dia kayak gitu sih kok nggak ada. Jadi orang di sini tuh kayak dia cowok pakai dandan kayak cewek itu ya udah mind your own business, nggak akan ada yang ganggu selama kamu nggak ganggu orang lain. Jadi kayak eh, kamu ngerasisin orang lain eh kulit kamu hitam kayak gini, kamu mencaci orang itu. Nah itu baru masuk ke rasisme, bisa dilaporin ke polisi, bisa bisa dipenjara. Nah itu nggak boleh, makanya orang sini tuh kayak udah nggak peduli sama orang lain gitu. Kalau kamu butuh bantuan ditolong, aku sering banget ditolong gitu ya di sini gitu. Alhamdulillah ketemu orang-orang baik gitu. eh tapi mereka nggak akan nggak akan berani rasis. Even di kerjaan itu, kalau kalian mau nanya, kamu umur berapa, itu nggak, itu masuk ke ranah privacy. Dan itu beberapa orang menganggap impolite, tidak sopan ya guys. Jadi pastikan ketika kamu mau nanya hal-hal yang privacy, itu kalian benar-benar sudah dekat. Kalau kalian belum dekat, sebaiknya jangan ditanyakan gitu. Ya udah kayak namamu siapa, kerja di sini udah berapa lama, kayak gitu. Terus gimana cara kerja ini, gimana bersosialisasi, apa aja culture di sini itu nggak apa-apa. Yang umum-umum. Tapi kalau privacy jangan ditanyakan kalau belum dekat gitu. Terus on time public transport. Mungkin di Indonesia itu ada beberapa public transport yang on time gitu ya. Karena aku banyak banget mostly itu kayak ketinggal apa maksudnya itu kayak nunggu lama mundur kayak pesawat delay gitu. Kalau di sini enggak, di sini benar-benar on time. Even kereta, bus, tram dan lain sebagainya tuh on time gitu ya guys. Jadi kalau kalian mau plan trip, oh aku mau ke sini nih gitu, pastikan jangan telat. Kalau yang suka molor-molor itu jangan telat gitu, karena on time. Apalagi kalau di outback di regional itu terbatas banget transportasinya. Sekali kalian nggak dapat, nunggu beberapa jam. Kalau kalian ketinggalan kan udah mundur. Kalau ada janjian atau kerjaan gitu kan mundur beberapa jam itu kan jadi kepotong kan gaji kalian. Apalagi gajinya per jam kan sayang gitu.
Terus tidak ada nama panggilan ibu bapak. Ya, kalau di sini sama manajer sama supervisor itu ya udah langsung aja namanya siapa gitu. Jadi nggak ada Miss, Mister atau Mrs. itu enggak. Langsung aja namanya siapa gitu. Terus claim tax. Nah, kalau di sini kita bisa claim tax 1 kali setahun per bulan Juli. Nah, bulan sekarang ini. Jadi kalau kalian di tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya itu kalian spend atau menghabiskan uang kalian itu buat belanja keperluan untuk bekerja. Contohnya apa? Contohnya kayak baju kerja itu kan kadang nggak disiapin company. Kalian perlu beli nih. Ini struknya jangan dibuang. Jadi dikumpulin. Terus nanti di bulan Juli tahun selanjutnya itu kalian bisa claim gitu. Kayak ajukan semua uang yang kalian habiskan untuk keperluan pekerjaan, even itu kayak handphone, kayak laptop dan lain sebagainya, kalau emang itu butuh untuk bekerja, itu masukin aja gitu. Nanti kalian bisa redeem atau claim uang yang kalian keluarkan tadi gitu kan. Jadi kayak dapat barang, dapat uang kembali kayak gitu kan. Nah, itu kalau di sini. Terus work life balance. Kalau orang di sini tuh kerja enak banget. Aku ngerasanya enak banget gitu. Jadi kamu datang ke tempat kerja, kerja selesai pulang, udah nggak mikir kerjaan lagi gitu. Jadi kalau udah sampai di rumah ya urusannya beda lagi. Kamu habis pulang kerja mau main terserah, mau ngopi terserah, mau belajar lagi terserah. Intinya kalau udah keluar dari tempat kerja ya udah selesai. Plus orang sini tuh males banget kerja Sabtu Minggu. Jadi padahal di Sabtu Minggu itu gajinya lebih tinggi dari weekdays. Tapi mereka benar-benar kayak nggak mau, aku Sabtu Minggu waktu buat bersama keluarga, waktu buat main. Nah, mereka tuh di sini mostly kayak nggak mau kerja Sabtu Minggu gitu. Nah, inilah eh, hari untuk di mana anak-anak WHV itu biasanya semangat semangat banget ngambil Sabtu Minggu. Pasti mereka nggak akan nolak karena gajinya gede. Tapi kalau orang sini kayak ya udahlah, aku lebih milih liburan aja daripada nggak bisa sama keluarga, mereka lebih liburan. Itu adalah beberapa culture shock yang di sini. Kalau aku ya milih kerja sih kadang, tapi kalau dikasih libur ya udah nggak apa-apa, diterima aja. Seperti itu. Sekian dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, bentar. Tadi kayaknya ada mau nanya nih. Oke, Kak Eka Triana ada? Kak Eka Triana. Oke, mungkin yang lain guys, ada yang mau nanya guys? Silahkan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Halo, boleh mungkin pencet raise hand ya di Zoom-nya. Perkenalkan diri, silahkan bertanya. Oke, silahkan Kak Sultan. Silahkan. Oke, perkenalan singkat aja. Nama saya Muhammad Sultan Syamsuddinor. Statusnya mahasiswa di STEMIK Banjarbaru. Untuk pertanyaan tentang foto dari visa tadi, itu saya ada dengar rumor kalau katanya saat berfoto itu jangan senyum. Karena katanya, karena kalau tidak salah katanya hampir mengacu kepada maaf terorisme ya. Oke, Udah selesai. udah itu aja. Silahkan. Ini mau langsung dijawab atau gimana, Mister? Iya, langsung dijawab aja. It's okay, Miss. Oke. Untuk foto, karena yang dimintanya adalah foto resmi, jadi diusahakan muka yang resmi ya. Jadi nggak usah senyum gitu, kelihatan giginya tuh nggak. Jadi benar-benar kayak wajah polos. Wajah polos kalian gimana? Ya udah kayak gitu gitu. Jadi nggak usah senyum. Apakah itu berhubungan dengan terorisme? Itu saya nggak pernah dengar ya. Cuma memang kalau foto resmi itu tidak boleh senyum kelihatan giginya. Kalau senyum gini dikit itu boleh, tapi kalau sampai kelihatan giginya gitu jangan gitu. Usahakan ya kayak foto profesional lah. Jangan senyum, ya udah muka polos aja gitu.
Oke, apakah sudah terjawab Kak Sultan? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, jadi menambahkan mungkin ya. Jadi biasanya kalau foto resmi itu memang kita tidak senyum ya. Baik, misal teman-teman nanti ada yang mau tes IELTS ya habis ini, itu kita diminta fotonya nggak boleh senyum. Karena ketika saya waktu itu juga pas tes IELTS kan ada foto background gitu ya sama pihak examiner apa namanya tuh penyelenggaranya. Waktu itu saya senyum, terus kayak jangan senyum mas, muka datar aja. Nah mungkin yang Kak Sultan maksud seperti itu sih. Jadi apa sorry yang Miss Dwi maksud seperti itu. Jadi kayak memang foto resmi itu nggak perlu senyum seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini dari Eka Triana saya bacakan aja ya. Ya Kak, mau tanya terakhir di sana untuk ambil lisensi kerja di sana harus pakai visa apa? Oke, mungkin izin saya jawab langsung aja ya. Jadi ini visa WHV ya. Jadi WHV ini kerjanya seperti yang Miss Dwi jelaskan tadi ya. Jadi visa WHV itu khusus bekerja sambil liburan. Oke. Atau Miss Dwi mungkin mau bantu jelaskan Miss untuk pertanyaan Kak Eka Triana ini? Udah Udah ya, tadi. udah cukup ya. Oke. Dan lanjut Kak, saya tidak sempat dengar WHV apakah bisa bahas suami istri? Tidak bisa Miss ya, Miss Dwi ya? Nggak bisa ya? Individu. Oke, WHV ini jadi WHV itu individu ya guys. Jadi teman-teman itu harus bawa pribadi. Walaupun saya pernah dengar ya kalau bisa bawa istri pakai visa turis, tapi tidak direkomendasikan ya. Kalau bisa sendiri aja. Mungkin kalau yang dimaksud suami istri itu Miss ya, dua-duanya apply visa barengan gitu ya. Jadi WHV gitu. Tapi mungkin tidak jadi satu gitu. Berpisah gitu kan Miss? Apakah bisa seperti itu? Kalau untuk visanya WHV itu memang untuk sendiri. Nah, Mm-mm. kalau semua kalian mau bawa istri itu silahkan istrinya apply visa yang lain. Terserah mau apply visa turis atau mau apply visa WHV sama juga itu terserah. Cuma durasinya akan beda. Kalau visa turis itu cuma 3 bulan gitu. Dan visa turis itu nggak boleh bekerja. Jadi di sini ya udah nemenin kalian aja. Itu emang visa itu kegunaannya sendiri-sendiri. Kegunaannya untuk apa gitu. Nah, seperti kakak saya yang kakak saya cowok itu WHV, istrinya itu turis gitu. Jadi apakah boleh? Boleh aja. Tapi untuk apply visa turis tidak semudah itu karena banyak banget yang pengen jadi turis. Nggak cuma dari Indonesia tapi dari semua negara. Dan kayak kamu ketika kamu apply visa turis itu harus mencantumkan berapa dana yang kamu punya untuk mensupport dirimu ketika berada di sini. Karena kamu nggak akan bekerja, kamu sebagai turis main aja gitu. Jadi dananya itu emang dibutuhkan lebih tinggi daripada WHV yang 50 juta tadi gitu. Oke, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke, kembali. Oke, kita lanjutkan ya. Ada yang mau bertanya lagi? Apakah ada yang mau bertanya lagi, teman-teman semua, sebelum kita tutup? Nggak ada? Mungkin yang Miss Eka Triana tadi untuk ambil license kerja di sana harus pakai visa apa? License sama visa itu beda ya. License itu kayak sertifikat gitu. Jadi kalau kalian mau kerja di sini itu memang kalau kalian punya sertifikat, contohnya kayak driving certificate kayak SIM atau forklift certificate atau knife hand certificate atau barista certificate. Nah, kalian akan jadi point plus. Jadi, company itu lebih percaya ke orang yang punya sertifikat daripada yang nggak punya gitu. Tapi bukan berarti terus kamu nggak punya, terus kamu nggak bisa kerja, enggak juga guys. Gitu. Kamu dapat poin plusnya gitu. Khususnya di kayak meat factory gitu, biasanya dimintanya knife hand. Kalau nggak ada knife hand, kamu bakal jadi kerja biasa. Ya udah kamu tetap di meat factory tapi bagian angkat-angkat daging, bagian nyuci jeroan atau bagian yang tidak berskill gitu. Kalau bagian-bagian yang berskill berarti kalian harus punya license-nya gitu. Forklift itu kerjanya gampang kayak cuma nyopirin doang, tapi kalian harus punya license buat ngoperasin forkliftnya itu. Di sini tuh negaranya teratur ya guys, jadi nggak boleh sembarangan, aku nggak punya license terus aku mau pakai, nggak. Even driving, kalau kalian nggak punya SIM itu jangan jangan coba buat driving ya, karena ketika ketahuan polisi itu dendanya gede gitu. Bisa jadi 1 atau 2 hari kalian gaji gitu kan.
lumayan ya, 1-2 hari kalian gaji, atau bahkan 3 hari. Temanku sempat driving license itu punya SIM, tapi dia melanggar peraturan speed limit. Jadi kalau batas kecepatan, kalau jalan ini kecepatannya seberapa. Nah itu dia ngelanggar speed limit. Gaji 1 minggu, habis buat bayar denda. Jadi di sini memang benar-benar negara teratur. Jadi kalau kalian mau ke sini, pastikan kalian siap untuk mengikuti peraturan, gitu ya. Karena denda itu pasti gede banget. Tuh. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya, Miss Dwi. Ini ada yang nanya, Kak, mau tanya, misal sudah habis WHV 3 tahun, biasanya buat lanjut kerja bisa pakai visa apa aja? Misal mau lanjut visa sponsor, apakah peluangnya besar? Silahkan, Miss Dwi. Good question. Nah, untuk anak-anak WHV di sini pasti mikirnya dulu udah panjang ya guys. Ketika masuk di sini, kalian udah nentuin nih, kamu mau perpanjang di sini untuk lebih dari 3 tahun atau ya udah cuma 3 tahun aja. Kalau kalian udah plan buat aku mau nih tinggal lebih lama di Australia lebih dari 3 tahun, plan sponsor. Sponsor itu merupakan kerjaan yang berskill gitu. Jadi kalian harus cari atau memilih salah satu skill yang bisa kalian kuasai gitu. Apa contohnya? Knife hand atau penyembelihan di meat inspector itu. Nah, nanti ketika ada peluang buat meat factory, peluang buat meat inspector, kalian punya skillnya, ajukan. Nanti kalian bisa meet inspector. Meet inspector itu bakal disponsorin. Atau skill lainnya itu hospitality. Hospitality yang perhotelan itu kayak chef, kayak resepsionis dan lain sebagainya. Itu bakalan disponsorin. Tapi kalian harus cek juga history company-nya pernah nggak sih ngasih sponsor ke seseorang gitu. Kalau nggak bisa ngasih atau kalian udah tanya ke company-nya, ke manajer kalian, bisa nggak sih company ini ngasih aku sponsor? Kalau bisa berarti ya udah bertahan di situ, loyal sama company-nya, terus ambil step-step yang bisa kasih sponsor, kayak ngumpulin skill-skill yang tadi, sertifikat gitu. Tapi kalau nggak ada, berarti kalian cari company lain yang bisa ngasih sponsor. Nah, visanya apa sih? Visa apa sih yang bisa dipakai? Skill visa. Jadi kalau kalian masuk ke web imigrasi, imigrasi Australia ya maksudnya, terus kalian klik visa, itu bakalan banyak banget jenis visanya. Skill in demand, skill pokoknya skill visa yang skill itu banyak jenisnya, skill regional, skill dama visa dan lain sebagainya. Yang skill itu coba cek aja apa yang bisa di-apply setelah WHV, ganti visa apa di skill itu bisa gitu. Atau kalau kalian mau student itu juga bisa. Jadi apply-nya nanti apply student visa. Tapi kalau student visa itu aku pernah dengar kayak kamu nggak punya background, contohnya kamu nggak punya background barista atau kamu nggak punya background bakery gitu. Terus kamu mau ngambil student yang jurusannya bakery, kamu sulit dapat keterima sama kampusnya. Kenapa? Karena backgroundmu sama kamunya nggak cocok kayak gitu. Jadi selama WHV 3 tahun itu coba planning bener-bener nanti setelah 3 tahun kamu mau ambil skill apa gitu. Kan kalau seumpamanya buat perpanjang 3 tahun itu kayak kan cuma dibutuhkan 9 bulan, 3 bulan perpanjang tahun kedua dan 6 bulan tahun ketiga gitu kan. Jadi kayak cuma 9 bulan. Sisa bulan selama 3 tahun ini coba kalian pakai buat asah skill. Jadi kayak aku mau skill cooking nih, ya udah cari kerjaan chef night apa chef hand apa sih yang pokoknya kayak bantu-bantu chef. Nah, bisa bantu-bantu chef atau hospitality atau apa yang bisa mengantarkan kalian ke skill visa tadi gitu. Atau sponsor dari company-nya. Banyak jalan ke sini kalau kalian mau. Karena ini negara migran, banyak banget visa yang dikasih. Coba kalian explore. Kalau WHV kalian nggak masuk, coba cek visa lain. Pasti ada masuknya. Gitu. Oke, I hope that answer the question ya. Oke, thank you so much ya Miss Dwi. Tidak terasa ya sudah 1 jam bersama Miss Dwi. Oke,
Untuk teman-teman yang pengen follow IG-nya nanti mungkin aku sertakan nanti ya, IG Miss Dwi ya kalau mau follow atau mau ya tanya-tanya mungkin ya. Oke, jadi sebelumnya makasih banyak ya Miss Dwi ya atas waktunya ya sudah bergabung dengan kita. Sebelum aku tutup, aku akan resume bentar ya guys kesimpulan kita hari ini. Jadi beberapa syarat WHV tadi ya, mulai dari apply visa, MCU, SDU WHV, looking for job, going to Australia, terus ada juga preparationnya tadi ya. Jadi kayak harus lengkap. Jobnya juga ada yang casual, part time dan full time. Kemudian cara mencari kerja yang ada yang seek, indeed dan relation. Kemudian tahapannya untuk melamar kerja itu ada kirim CV dulu, interview, induction, sama MCU ya jika dibutuhkan oleh tempat kerjanya. Untuk culture shock yang terjadi di sana itu mulai dari kayak toiletnya, kemudian Muslim minority, multicultural country, biar teman-teman gak kaget, wah di sana ternyata nggak cuma orang Australia aja ya seperti yang Miss Dewi tadi bilang ya. Termasuk mind your own business ya. Jadi kita kayak urus diri kita sendiri gitu ya. Kayak mereka tidak ke Indonesia yang mana mungkin Mas Misi tadi kayak kita kan sering senyum ya Miss ya, sering ngobrol gitu, sering saling sapa. Di sana kayak ya udah urus masalah masing-masing. On time public transport, kemudian juga tidak ada nama panggilan ya kayak Miss gitu ya. Di sana ya udah panggil nama. Bahkan sama bos juga seperti itu ya. Kalau bos mungkin agak sedikit beda ya, cuman kalau sama temen ya, kalau kita kan di sini kan masih pakai Pak, Bu gitu ya. Itu lebih ke culture ya, guys. Terakhir juga claim text sama work life balance ya. Jadi struknya disimpan ya, guys. Jadi itu beberapa tips and trik dari Miss Tu ya. Oke. Oke, sebelum aku tutup, aku bentar ya, ada yang mau aku tampilkan dulu. Wait a minute, guys. Bentar. Oke, aku minta waktunya mungkin 1 menit atau 2 menit ya, guys. Wait a minute. Oke, jadi buat teman-teman, nah yang sudah bergabung dengan kelas tadi, ingin belajar bahasa Inggris, karena kan butuh IELTS ya tadi ya. Nah, jadi Smart Future Indonesia ini sebenarnya nggak cuma bahasa Inggris guys, kita juga nyediain kelas lain, misal kayak Microsoft, mata persiapan kuliah itu kayak mata pelajaran IPA, matematik, dan sebagainya, kita juga ada. Teman-teman bisa cek di website kita, nanti akan aku share di grup, seperti itu ya. Oke. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. So, I think that's the end of our class today. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Oke, thank you so much Miss Dwi. See you later ya Miss Dwi ya. Dan sukses selalu ya di Australia ya. Oke. Oke, bye-bye everyone. Have a nice day. Bye-bye. And see you in the next classes. Oke, bye-bye. Have a nice day. Saya tutup.